Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat. Sahabat, saya baru pulang dari tempat kerja. Tadi pagi meeting sampai jam 10. Setelah jam 10 pergi ke site, ke lapangan. Kebetulan kita punya lahan seluas 35 hektar yang akan dibangun jadi tempat wisata pintar. Tempat untuk field trip anak-anak. Jadi ada danau, ada restoran di atas danau. Jadi panas-panas saya tadi pergi ke lapangan ya, di daerah Balaraja, Banten, Tangerang. Luar biasa panas, apalagi di daerah Tangerang. Hari-hari ini cuaca sangat panas. Kita tidak bisa menolak untuk minum ya. Nah, tapi sesungguhnya kita harus punya taktik, siasat, punya apa ya, strategi untuk minum ya. Jadi ketika pagi saya sarapan, minum secukupnya 2-3 teguk, lalu berangkat ke kantor. Masih pagi, nggak panas. Sampai di kantor meeting, ruangannya ber-AC, tidak minum sampai jam 10. Jadi masih lumayan. Nah, begitu pergi ke site, ke lapangan, jalan di lapangan, kebetulan kita ada kebun lemon, ya, melihat kebun lemon, mulai terasa panas. Di situ mulai bawa aqua yang 200 apa 250 mili ya, 260, seteguk 2 teguk. Siang setelah beduk ya, dohor, makan nasi padang. Saya nggak pesen es teh meskipun ingin sekali, karena begitu minum es teh pasti minumnya banyak, kita nggak bisa mengendalikan diri. Jadi ya pesennya teh anget tawar, cukup 1-2 untuk minum Lenal AC ya, binder, minum 1-2 teguk cukup. Jadi itu taktik ya sahabat-sahabatku, kita butuh taktik di saat udara panas. Nggak bisa kita menuruti keinginan rasa haus. Jadi sahabat-sahabatku, meskipun haus, meskipun kerongkongan kering, ya panas, saya tetap mempertahankan kenaikan antar HD tidak lebih 2 kilo. Besok pagi saya HD, kenaikannya ya saya harapkan di bawah 2 kilo. Jadi tetap minum, tetap mengatasi udara panas, tapi dengan taktik, dengan siasat. Seperti tadi itu ya, pagi sebelum panas minumnya sedikit. Di kantor ketika tempatnya ber-AC nggak usah minum, sampai agak siang. Di lapangan baru kita minum. Dan itu pun dibatasi, jangan dingin. Lalu ketika makan siang, meskipun panas-panas, jangan pesen es teh manis. Itu berbahaya ya. Itu kiat, taktik untuk membatasi minum dari pagi sampai siang. Nah sahabatku, pulang kerja tadi jam 2:30 sampai di rumah. Mataharinya masih lumayan. Strateginya dituntaskan. Saya ambil jas hujan, duduk
nggak usah olahraga ya, karena sudah capek tadi jalan-jalan di kebun lemon. Cukup duduk di garasi pas kena sinar matahari, duduk setengah jam sampai 1 jam, lumayan ada keringat. Nah, ini mengurangi ya, mengurangi cairan tubuh. Ingat, cairan tubuh itu dikeluarkan melalui yang pertama dan utama itu buang air kecil, kencing, itu yang utama ya. Yang kedua, penguapan tubuh. Kita bernafas, kita berbicara, itu terjadi penguapan tubuh. Yang ketiga, keringat. Keringat ini juga sangat dominan, tergantung seberapa banyak keringat yang keluar. Tapi ini penting sekali ya, sangat penting. Jadi usahakan teman-teman setiap hari berkeringat. Nah, yang terakhir, buang air besar. Ya, apalagi kalau diare. Itu kita justru kadang-kadang bisa dehidrasi, jadi harus banyak minum. Jadi 4 cara membuang cairan itu bisa kita tempuh, kita lakukan. Satu-satunya yang sulit hanya melalui buang air kecil karena ginjal kita sudah bermasalah ya. Tapi dengan keringat pun ya, kalau keringatnya banyak lumayan. Memang sahabat-sahabatku, kalau kadung cairan sampai di paru-paru atau di pembuluh darah cairannya sudah terlalu banyak sampai nyeset, di lambung juga terlalu banyak sampai ngap ya, minum sedikit sudah ngap, makan sedikit ngap. Nah, itu tidak bisa diatasi dengan berjemur seperti ini. Tidak bisa ya. Itu harus diselesaikan lewat cuci darah. Karena cairannya ada di dalam pembuluh darah dan di jaringan dalam. Cairan yang keluar lewat pori-pori tubuh kita, lewat keringat, itu cairan yang biasanya berada di permukaan, di bawah permukaan kulit, keluar lewat pori-pori. Nah, memang cairan dari dalam tubuh juga akan menggantikan. Kalau cairan di permukaan ini kering, akan digantikan ya melalui pembuluh-pembuluh kapiler, cairan dibawa ya, dialirkan ke kulit-kulit kita. Jadi ya lumayan berkurang cairan di dalam tubuh, tetapi tidak dengan sendirinya bisa mengatasi jika kita sesak nafas. Kalau sudah sesak nafas karena air, solusinya adalah HD. Kalau sudah tidak kuat, jangan memaksa berjemur menggunakan jas hujan, segera pergi ke UGD. Ingat teman-temanku, segera pergi ke UGD sebab itu bisa berbahaya. Ada kasus dulu ya, salah satu teman kita di Sumatera pada hari raya dia hilaf, minum es sirup terlalu banyak sampai ngap, nggak bisa nafas. Dia bertanya kepada saya, bisa nggak Om kalau saya berjemur pakai jas hujan? Ya saya katakan tidak banyak menolong, tapi coba aja. Saran saya pergilah ke UGD. Tetapi kawan kita ini mencoba bertahan, berusaha bertahan sekuat tenaga. Pas giliran HD dia sudah tidak mampu bernafas, gagal nafas karena cairan sudah merendam ke paru-paru, sulit bernafas, ya akhirnya meninggal. Sahabatku, cairan itu pembunuh nomor 1, pembunuh nomor 2 juga cairan, pembunuh nomor 3 cairan, pembunuh nomor 4 air. Ya, jadi yang paling utama dalam pengendalian air adalah tadi strategi minum, siasat minum. Jangan melayani rasa haus atau udara panas. Ada strategi seperti yang saya katakan tadi, ya, minum pagi sedikit karena belum panas, siang boleh minum agak banyak tapi hindari es.
Lalu sore hari boleh berjemur. Kalau aktivitas yang sudah cukup, nggak usah olahraga, berjemur untuk menuntaskan strategi. Ya, menambah pembuangan cairan lewat penguapan maupun lewat keringat. Ini saya berkeringat lumayan. Mudah-mudahan besok naiknya tidak terlalu banyak. Sahabatku, tetap semangat. Cairan tetap harus kita atasi setiap hari, ya, bukan seminggu sekali. Semangat sehat, semangat kuat, HD Smart.